Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitma Wulandari dengan NIM 2020 310207. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Meningkatkan Keterampilan Menulis Teks Anekdot melalui Model Pembelajaran Self-Directed Learning pada kelas 10-2 SMA Negeri 16 Bulukumba. Adapun Pembimbing pertama saya yaitu Ibu Juliana Rahman SPD MPD dan pembimbing kedua saya Ibu Siti Wahida SPD MPD. Ya, baik. Pada proposal ini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama di bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dan di bab 2 itu ada kajian teori dan kerangka pikir. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Baiklah, pembahasan yang pertama pendahuluan. Latar belakang. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan cara mendidik. Depdiknas 2013, pada dunia pendidikan terdapat yang namanya kurikulum pendidikan. Salah satunya yaitu kurikulum Merdeka Belajar, yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengajar, seperti yang dijelaskan pada situs resmi Kemendikbudristek. Kurikulum Merdeka atau sering disebut dengan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Salah satu model pembelajaran yang tertera di dalam kurikulum Merdeka yaitu model pembelajaran pengalaman sendiri atau self-directed learning. Memiliki banyak kelebihan baik itu dari segi kerjasama atau kelompok. Model pembelajaran pengalaman sendiri juga memiliki kelebihan secara individual. Salah satu kelebihan dari model pembelajaran pengalaman sendiri secara kelompok yaitu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama antar kelompok. Selain itu, mampu juga meningkatkan keterlibatan untuk memecahkan masalah serta pengalaman keputusan. Kelebihan secara individual salah satunya adalah meningkatkan kesadaran dan rasa percaya diri dan dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, perencanaan, dan mampu memecahkan masalah. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimanakah peningkatan keterampilan menulis teks anekdot melalui model pembelajaran Self-Directed Learning atau SDL pada kelas 10-2 SMA Negeri 16 Bulukumba, dan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis teks anekdot melalui model pembelajaran Self-Directed Learning atau SDL pada kelas 10 MIA SMA Negeri 16 Bulukumba. Baik, kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kemampuan menulis teks anekdot dan menguatkan teori menulis. Kemudian manfaat praktis terbagi menjadi 3.
Yang pertama bagi guru, bagi siswa, dan bagi peneliti. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu guru bahasa Indonesia mengetahui bagaimana kemampuan siswa menulis teks anekdot. Kemudian bagi siswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah motivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis teks, mendorong siswa agar lebih giat menulis dan memahami teks anekdot dan menambah wawasan siswa. Kemudian bagi peneliti, untuk mendapatkan informasi yang aktual mengenai kemampuan siswa dalam menulis teks anekdot. Kemudian di bab 2, saya akan membahas kajian teori dan kerangka pikir. Baik, kajian pustaka yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berlari. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga zaman Romawi kuno yang memiliki arti suatu arah yang harus ditempuh pelari mulai start hingga finish. Secara terminologi, kurikulum mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan ataupun mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Fauci 2012. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dan pelaksanaan pendidikan. Kemudian, pengertian dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup mendalami konsep dan kompetensi. Kemudian, pengertian menulis dan tujuan menulis. Munirah 2015 halaman 1, menulis merupakan suatu proses pemikiran yang dimulai dengan pemikiran gagasan yang akan disampaikan. Menulis merupakan bentuk komunikasi yang berbeda dengan bercakap-cakap. Dalam tulisan tidak terdapat intonasi, ekspresi wajah, gerakan fisik, serta yang tidak menyertai cakapan. Menulis merupakan bentuk komunikasi yang perlu dilengkapi dengan tanda-tanda penjelasan, aturan, ejaan, serta tanda baca. Dan menulis merupakan bentuk komunikasi untuk menyampaikan gagasan penulis kepada halayak pembaca yang dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Adapun tujuan menulis yang pertama yaitu tujuan penugasan, altruistik, persuasif, penerangan, pernyataan diri, kreatif, pemecahan masalah. Kemudian teks anekdot. Keraf Apriliana 2016 halaman 3 mengatakan bahwa anekdot adalah semacam cerita pendek yang bertujuan untuk menyampaikan karakteristik yang menarik atau aneh mengenai seseorang atau suatu hal lain. Anekdot itu bisa diartikan sebagai cerita pendek yang berkarakter dan di dalamnya mengandung kritikan yang membangun. Ciri-ciri teks anekdot sebagai berikut. Yang pertama, disajikan dalam bahasa yang lucu. Kemudian, kajian pustaka yang terakhir ada model pembelajaran SDL atau Self-Directed Learning. Dalam artiannya, model pembelajaran pengalaman sendiri. Model pembelajaran pengalaman sendiri digambarkan sebagai suatu model dalam pembelajaran yang mampu membuat siswa untuk berpartisipasi secara aktif ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian ada kerangka pikir. Kerangka pikir yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks anekdot. Pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks anekdot menggunakan kurikulum merdeka. Nah, pada kurikulum merdeka ini penelitian yang saya angkat yaitu penelitian tindakan kelas, yaitu PTK kuantitatif. Nah, dalam PTK kuantitatif ini saya menggunakan model pembelajaran SDL atau Self-Directed Learning. Ada 5 tahapan dari
penelitian, tindakan kelas. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi, dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan hasil dari itu, kita sudah mendapatkan hasil dalam bentuk data. Selanjutnya kita analisis. Di sini ada belum tuntas dan tuntas. Ketika hasil penelitian kita belum tuntas, maka saya akan kembali melakukan alur penelitian tindakan kelas. Namun ketika sudah tuntas, maka telah terjadi peningkatan keterampilan menulis teks anekdot melalui model pembelajaran self-directed learning di kelas 10 pada kelas 10 SMA Negeri 16 Bulukumba. Baiklah, pada bab 3 metode penelitian, bagian A ada jenis penelitian dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan yang disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif. Menurut Malik 2010 dalam Agustiana 2015, metode deskriptif adalah pengkajian ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian itu dilakukan sehingga dapat diperkirakan secara sistematis, baik dengan maupun tanpa menguji hipotesis dan tanpa mengadakan perlakuan terhadap variabel-variabel yang diamati. Sedangkan metode kuantitatif menurut Arikunto 2002 dalam Agustiana 2015 merupakan suatu metode yang menuntut menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Baiklah, kemudian ada pula desain penelitian. Yang pertama ada perencanaan pada siklus 1, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian pada penelitian tindakan kelas itu memiliki 2 siklus, dan pada siklus 2 sama dengan siklus 1 ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian pada subjek dan setting penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 16 Bulukumba. Kemudian setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 16 Bulukumba pada kelas 10 yang akan berlangsung selama 4 kali pertemuan yang akan dimulai pada bulan Desember. Kemudian ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pada pengumpulan data ini menggunakan tes dan pengumpulan data. Kemudian pada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa tes menulis teks anekdot. Instrumen yang berupa tes menulis digunakan untuk mengetahui kemampuan menulis anekdot siswa pada aspek penilaian yang dilakukan berdasarkan kemampuan siswa menulis teks anekdot. Terdiri dari ketetapan judul, kelengkapan isi, keaktualan topik, kemenarikan anekdot, dan kepaduan isi cerita. Kemudian teknik analisis data dan indikator penilaian. Teknik analisis data adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari kemampuan menulis teks anekdot dalam bentuk skor. Baik, pada indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah terjadi peningkatan kemampuan menulis teks anekdot dengan menggunakan model pembelajaran SDL. Penelitian dapat dinyatakan tuntas apabila persentase nilai rata-rata memperoleh skor minimal 70 sampai 80 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dari skor nilai ideal termasuk kriteria baik telah mencapai 70%. Baik, itulah tadi hasil presentasi proposal dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.